Di sebuah rumah megah yang sunyi, seorang gadis muda duduk di kursi roda menatap kosong ke arah jendela. Dialah Yanti Prameswari, satu-satunya putri dari pengusaha ternama Hendro Suseno. Cantik, pintar, dan dulu begitu aktif, hingga sebuah musibah membuat hidupnya berubah selamanya. Dokter sudah angkat tangan. Mereka mengatakan Yanti lumpuh total. Tak ada harapan untuk berjalan lagi. Sang ayah berencana membawa Yanti ke luar negeri, berharap ada keajaiban dari teknologi modern yang bisa menyelamatkan putrinya. Namun, hari itu ada yang berbeda. Seorang pemuda dengan pakaian lusuh dan wajah lelah berdiri di depan pintu. Ia menatap Yanti dengan pandangan iba, lalu dia mendekat dan dengan suara lembut berkata, "Pak, izinkan saya mencoba. Saya hanya butuh 10 menit untuk menyembuhkan putri Anda." Suasana langsung hening sejenak, sebelum tawa sinis memecah udara. "Lihat dirimu di kaca," ujar seseorang. "Penampilanmu saja seperti orang gila. Mau mengobati siapa?" Ayah Yanti menatapnya tajam, nada jijik terdengar jelas dari suaranya. "Kau pikir anakku bahan percobaan pengemis sepertimu? Pergi, atau kupanggil polisi." Yanti hanya tersenyum miring, menatapnya dari kursi rodanya. "Orang gila di zaman modern ternyata masih ada juga," gumamnya sinis. Tak ada yang tahu, pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Di depan sebuah rumah sakit mewah, puluhan wartawan berdesakan sambil mengangkat kamera. Mereka meliput berita besar hari itu, Yanti Prameswari, putri tunggal konglomerat terkenal Hendro Suseno, baru saja keluar dari ruang perawatan setelah 3 bulan koma akibat kecelakaan mobil yang mengerikan. Wajah Yanti masih secantik dulu, tapi matanya kosong. Kursi roda kini menjadi tahtanya yang baru, simbol dari harapan yang telah hancur. "Bagaimana kondisi putri Anda, Pak Hendro?" tanya salah satu wartawan. Hendro menarik napas panjang, suaranya berat dan lelah. "Dokter sudah berusaha sebaik mungkin, tapi saraf tulang belakangnya rusak. Mereka bilang, kemungkinan sembuhnya hampir tidak ada." Kerumunan langsung hening. Kilatan kamera menyala, memotret wajah Yanti yang tersenyum tipis menahan getir. Ia mencoba terlihat tegar di depan publik, meski di dalam hatinya dunia telah runtuh. Dulu, ia gadis yang gemar menari, berlari, dan tertawa lepas. Kini, untuk menggerakkan jari kakinya saja, ia harus berjuang. Namun di antara kerumunan itu, ada seorang pemuda sederhana berdiri diam. Namanya Agus. Entah kenapa, matanya berkaca-kaca. Ada bisikan lembut di dalam dadanya, suara yang seolah datang dari jauh. "Dekati dia, Agus. Tanganmu bisa menjadi perantaraku." Tubuh Agus bergetar. Ia tak tahu dari mana datangnya keberanian itu, tapi hatinya seolah digerakkan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Malam itu, ia melangkah menuju rumah megah keluarga Suseno. Rumah yang gerbangnya saja sudah lebih besar dari rumah seluruh pejabat di kampungnya. Ia berdiri di depan pagar, menggenggam erat sebotol kecil minyak herbal. Satpam yang berjaga menatapnya dengan jijik. "Hei, mau apa kau di sini?" Agus menunduk sopan. Saya ingin bertemu Nona Yanti. Mungkin saya bisa menolongnya." Tawa kasar langsung pecah. "Kau bisa menolong dengan tangan kotormu itu? Pergi sebelum kupanggil polisi." Tapi Agus tidak mundur. "Saya pernah menolong orang lumpuh di kampung saya dulu. Mungkin Tuhan bisa menolong lewat saya juga." Ucapannya justru membuat mereka tertawa lebih keras. Dari balkon lantai 2, Yanti yang tengah membaca buku menatap ke bawah, melihat keributan itu. "Siapa orang itu?" tanyanya pada ayahnya yang baru tiba. "Orang gila," jawab Hendro dingin. "Pemulung yang mengaku bisa menyembuhkanmu." Yanti tersenyum getir. "Lucu sekali. Dunia ini benar-benar gila. Dokter saja menyerah, tapi pemulung datang menawarkan keajaiban." Hendro mengangguk pelan. "Aku sudah perintahkan satpam untuk mengusirnya. Orang seperti itu hanya cari sensasi atau uang." Tak lama, Agus benar-benar diusir. Ia jatuh ke tanah. Minyak herbalnya pecah di jalan. Tapi ia tidak marah. Ia hanya memungut pecahannya perlahan.
menatap langit malam, dan berbisik lirih, "Mungkin bukan waktunya hari ini, Tuhan." Hujan turun perlahan. Agus berjalan pergi di bawah lampu jalan, tubuhnya basah kuyup. Namun malam itu, sesuatu yang aneh terjadi di kamar Yanti. Dalam tidurnya ia bermimpi. Ia melihat seorang pria berpakaian lusuh berdiri di tengah cahaya putih. Wajahnya tenang, tangannya kotor. Namun saat tangan itu menyentuh kakinya, Yanti merasakan kehangatan yang mengalir cepat ke seluruh tubuh. Ia melihat dirinya berdiri, berjalan di antara cahaya yang lembut dan hangat. Ketika terbangun, air mata mengalir tanpa sebab. Ia menatap kakinya yang masih lumpuh, lalu berbisik pelan, "Aku bisa merasakan sesuatu. Tapi siapa pria itu?" Sementara itu, di bawah jembatan yang dingin, Agus duduk menggigil di bawah hujan. Ia menatap kedua tangannya yang gemetar, lalu berbisik, "Tuhan, aku tahu kau sedang menuntunku ke seseorang. Tapi, apakah aku pantas membawa keajaibanmu?" Langit malam tak menjawab, tapi suara guntur jauh di atas sana terdengar seperti tanda. Sebuah kisah baru telah dimulai. Kisah tentang tangan kotor yang akan membawa cahaya di tengah dunia yang terlalu sombong untuk percaya pada keajaiban. Keesokan paginya, sinar matahari menembus jendela kamar Yanti. Burung-burung berkicau lembut di taman. Namun bagi gadis itu, dunia masih terasa kelam. Ia duduk di kursi rodanya, menatap kosong ke arah luar. Sudah 3 bulan berlalu sejak kecelakaan itu. Setiap hari terasa seperti penjara tanpa dinding. Tak ada lagi langkah kaki di aula rumah. Tak ada lagi tawa di studio tari yang dulu menjadi hidupnya. Tapi pagi itu terasa berbeda. Yanti terbangun dengan jantung berdebar. Ia masih mengingat jelas mimpi aneh semalam. Sosok pria lusuh dengan wajah lembut yang berkata, "Kau tidak lumpuh. Tuhan hanya ingin kau belajar percaya." Ia menatap kakinya lama. Entah kenapa, sekelebat hangat terasa di betisnya. Hanya sedetik, tapi cukup membuat hatinya bergetar. Ia berlari ke ruang tamu dan berkata dengan semangat, "Ayah, aku merasakannya. Aku sungguh merasakannya." Namun Hendro hanya menghela napas panjang. "Itu hanya mimpi, Yanti. Kau terlalu banyak berpikir." "Tapi ayah, aku benar-benar..." "Sudahlah," potong Hendro dengan nada dingin. "Aku tak ingin kau berharap pada hal-hal tak masuk akal." Kata-kata itu menancap di hati Yanti. Ia terdiam, menunduk, menahan air mata yang akhirnya jatuh diam-diam. Sementara itu, jauh di sisi lain kota, seorang pria muda bernama Agus masih memungut botol plastik di trotoar. Sejak malam ia diusir dari rumah megah keluarga Suseno, bayangan wajah Yanti tak pernah pergi dari pikirannya. Bahkan dalam tidurnya, ia terus melihat mimpi yang sama. Mimpi tentang ibunya yang datang dalam cahaya lembut, tersenyum penuh kasih, dan berkata pelan, "Anakku, jangan berhenti menolong meski dunia menertawakanmu. Di antara hati-hati yang sombong, ada satu yang Tuhan ingin kau sentuh." Kalimat itu terngiang di telinganya setiap hari, seolah menjadi panggilan yang tak bisa ia abaikan. Sejak saat itu, Agus terus kembali ke rumah besar keluarga Suseno. Ia tak memaksa, tak berbicara banyak. Ia hanya berdiri diam di depan pagar, menggenggam botol kecil berisi minyak herbal buatan tangannya sendiri, campuran serai, jahe, dan daun sirih. Kadang ia berdiri hingga larut malam, menatap gerbang besar yang tak pernah terbuka untuk orang sepertinya. Para penjaga sudah hafal wajahnya. "Dasar keras kepala, pergi dari sini!" teriak mereka. Namun Agus hanya tersenyum tenang. "Saya hanya ingin menolong, Pak. Tidak akan lama." Setiap kali diusir, ia pergi dengan kepala tertunduk, tapi hatinya tetap yakin. Tuhan belum selesai dengan kisah ini. Hingga suatu malam, badai besar mengguyur kota. Petir menyambar langit, air hujan mengguyur deras. Di tengah jalan yang tergenang, mobil hitam milik keluarga Suseno tiba-tiba mogok tak jauh dari jembatan. Sopir panik. Mesin tak mau menyala, lampu berkedip-kedip di tengah hujan deras. Dari kejauhan, Agus yang sedang berteduh di bawah pohon melihatnya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari mendekat meski tubuhnya basah kuyup. "Pak, boleh saya bantu?" katanya sopan. Sopir itu kaget, nyaris mengusirnya. Tapi sebelum sempat bicara, Agus sudah membuka kap mesin dengan tangan dingin menggigil,
melindungi bagian dalamnya agar tidak terkena air. Beberapa kali ia memeriksa kabel dan baterai, lalu mencoba menyalakan mesin. Percobaan pertama gagal, kedua masih mati. Tapi di percobaan ketiga, suara mesin akhirnya hidup. Hendro keluar dari mobil, hendak berterima kasih. Tapi wajah yang dilihatnya membuatnya terdiam. "Kau lagi?" suaranya meninggi. "Iya, Pak," jawab Agus lirih. "Maaf kalau saya lancang, saya hanya ingin menolong." "Kau pikir aku akan memberimu uang karena ini?" bentak Hendro. Agus menggeleng pelan. "Saya tidak minta uang, Pak. Saya hanya minta satu kesempatan untuk menyentuh kaki putri Anda. 10 menit saja." Suara hujan menggema di antara mereka. Petir menyambar langit, dan kata-kata Agus terdengar seperti doa yang menembus hati Hendro. Untuk sesaat, pria kaya itu terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan Agus, ketulusan yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang tak bisa dibeli oleh uang. Tapi gengsi Hendro jauh lebih besar dari keraguannya. "Pergi dari sini," ujarnya dingin. "Aku tidak mau anakku disentuh oleh tangan pengemis." Agus hanya tersenyum lembut. "Baik, Pak. Tapi jika suatu hari Tuhan memanggil saya lagi ke rumahmu, tolong, jangan tolak." Ia menunduk sopan lalu berjalan pergi, meninggalkan jejak lumpur di aspal basah dan perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan di hati Hendro. Beberapa hari kemudian, dokter keluarga datang membawa kabar buruk. "Maaf, Pak. Saraf kaki Nona Yanti semakin melemah. Jika terus begini, bukan hanya tak bisa berjalan, tapi bagian bawah tubuhnya bisa kehilangan sensasi total." Kata-kata itu membuat Hendro terdiam lama. Ia menatap putrinya yang tertidur lemah di ranjang rumah sakit, lalu mengingat kembali tatapan pria miskin itu. Mata yang tak menuntut apapun, tapi membawa keyakinan yang aneh. Hendro memanggil asistennya dengan suara rendah. "Cari orang itu, si Agus. Bawa dia ke sini diam-diam. Aku tak mau ada yang tahu." Malam itu, tanpa banyak kata, Agus dibawa masuk ke rumah besar keluarga Suseno. Yanti yang sedang membaca menatapnya dingin. "Jadi kau," katanya datar. "Kau pikir bisa menyembuhkanku hanya dengan minyak dan tangan kotor?" Agus tersenyum lembut. "Saya tidak punya ilmu tinggi, Nona. Tapi saya percaya Tuhan bisa bekerja lewat siapa saja, termasuk saya." Hendro berdiri di samping tempat tidur, wajahnya tegang. "Kau hanya punya 10 menit. Kalau tak ada perubahan, aku usir kau seumur hidup dari sini." Agus mengangguk, lalu meneteskan minyak herbal ke telapak tangannya. Ia mulai memijat perlahan dari pergelangan kaki Yanti sambil berdoa pelan. Tangannya bergerak hati-hati, penuh rasa hormat, seperti seorang anak yang merawat ibunya sendiri. Yanti menutup mata, awalnya karena muak, tapi beberapa detik kemudian tubuhnya tersentak. Apa yang kau lakukan?" Suaranya bergetar. "Saya hanya berdoa," jawab Agus lembut. Hendro menatap kaget, sementara dokter yang mengawasi terpaku pada layar monitor. Grafik saraf Yanti yang selama ini datar, tiba-tiba bergerak. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ada tanda kehidupan dari kakinya. Agus berhenti, tersenyum kecil. "Cukup untuk hari ini," katanya pelan. "Keajaiban tidak perlu terburu-buru." Ia menunduk sopan, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Yanti terdiam, menatap kakinya sendiri. Air matanya mulai menetes. "Aku benar-benar merasakannya," bisiknya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Yanti berdoa. Bukan meminta sembuh, tapi meminta Tuhan menjawab siapa sebenarnya pria bernama Agus itu. Sejak malam itu, suasana di rumah besar keluarga Suseno perlahan berubah. Di balik tembok tinggi dan tirai tebal, ada keajaiban kecil yang mulai tumbuh. Yanti mulai bisa merasakan getaran halus setiap kali udara dingin menyentuh kulit kakinya. Dokter pun kebingungan melihat grafik sarafnya yang perlahan aktif kembali. Namun tak ada yang tahu, penyebabnya bukan obat mahal, bukan terapi modern, tapi tangan kasar seorang pemulung bernama Agus. Sayangnya, dunia orang kaya tak mudah menerima mukjizat dari tangan yang kotor. Hendro masih terjebak di antara keyakinan dan gengsi. Ia tahu apa yang dilakukan Agus bukan kebetulan. Ia melihat sendiri perubahan itu. Tapi di sisi lain,
Egonya menolak kenyataan bahwa orang yang ia hina bisa membawa keajaiban yang tak mampu dijelaskan ilmu medis. "Kau tidak boleh datang lagi siang hari," ucap Hendro dingin. "Kenapa, Pak?" tanya Agus. "Karena aku tak mau orang tahu anakku diobati oleh pengemis. Kalau kau ingin datang, datanglah malam hari. Tak seorang pun boleh melihatmu." Agus hanya menunduk. "Baik, Pak. Saya tak perlu dikenal siapapun. Yang penting, Nona Yanti bisa sembuh." Setiap malam, saat jarum jam menunjuk pukul 10, sunyi menyelimuti rumah besar keluarga Suseno. Agus selalu datang diam-diam dari arah belakang. Dengan langkah pelan, ia mengetuk pintu dapur lalu masuk ke kamar Yanti. Di tangannya tergenggam botol kecil berisi minyak herbal, serta bisikan doa yang tak pernah lepas dari bibirnya. Di dalam kamar, Yanti Prameswari duduk di kursi rodanya. Putri tunggal pengusaha besar itu kini tak lagi seangkuh dulu. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah, meski gengsi masih menutupi matanya. Suatu malam Yanti menatap Agus sambil berkata pelan, "Aku masih belum percaya kau benar-benar bisa menyembuhkanku." Agus tersenyum lembut. "Saya pun tak bisa menjanjikan apa-apa. Saya hanya perantara. Yang menyembuhkan itu bukan tangan ini, tapi Tuhan yang bekerja lewat siapapun yang ia kehendaki." Yanti terdiam. "Tapi kenapa aku? Kenapa kau mau repot-repot menolongku, padahal kau bahkan tak mengenalku?" Agus menjawab lirih. "Karena ibuku dulu pernah bilang, kalau kau ingin menolong orang sakit, jangan lihat siapa dia, lihat hatinya. Mungkin Tuhan sedang ingin menyentuh hatimu lewat luka yang kau bawa." Kata-kata itu membuat Yanti tertegun. Ada kelembutan yang tak bisa ia jelaskan dalam suara Agus. Setiap kali pria itu menyentuh kakinya, rasa hangat menjalar di tubuh dan hatinya. Seolah damai yang lama hilang kini kembali. Hari demi hari berlalu. Minggu berganti. Perubahan kecil mulai tampak. Yanti perlahan bisa menggerakkan jari kakinya. Setiap kali berhasil, ia menangis dalam diam. Tapi mereka berdua sepakat menyimpan semua ini sebagai rahasia. Agus datang tiap malam dan pergi sebelum fajar. Tak seorang pun tahu. Para pelayan hanya mengira pria lusuh itu tukang kebun baru yang kadang menumpang tidur di gudang. Namun, kabar mulai berembus. Para dokter yang dulu menangani Yanti merasa heran melihat kondisinya yang kian membaik tanpa perawatan medis. Salah satu dari mereka, Dr. Mahendra, mendesak Hendro, sang ayah, untuk pemeriksaan ulang. "Tuan Hendro, saya perlu tahu metode apa yang Anda pakai. Ini di luar logika medis." Hendro menjawab pendek, "Kami hanya berdoa." Namun di hatinya, kegelisahan tumbuh. Ia takut jika rahasia tentang Agus terbongkar, nama besar keluarganya akan tercoreng. Hingga suatu malam, takdir mempermainkan segalanya. Agus datang membawa minyak baru, sementara Yanti tampak begitu bahagia. Ia baru saja berhasil menekuk lututnya untuk pertama kali. Air mata mengalir deras. Tanpa sadar, ia memeluk Agus erat. Terima kasih sudah membuatku percaya lagi," ucap Yanti dengan suara bergetar. Agus tersenyum. "Jangan berterima kasih pada saya. Terima kasihlah pada Tuhan yang mau menyentuhmu." Namun di saat yang sama, pintu kamar terbuka. Hendro pulang lebih awal malam itu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang pria lusuh memegang kaki putrinya yang hanya mengenakan pakaian tidur. "Apa-apaan ini?" teriak Hendro lantang. Yanti terlonjak. Agus panik. "Bapak, ini tidak seperti yang Bapak pikirkan." Namun Hendro tak mau mendengar. "Kau berani menyentuh anakku dengan tangan kotormu? Dasar tak tahu diri. Keluar dari rumahku sekarang juga." Yanti menangis. "Ayah, dia bukan orang jahat. Dia yang membuatku bisa bergerak lagi." Tapi Hendro menggeleng keras. "Cukup, Yanti. Kau hanya berhalusinasi. Tak ada bukti ilmiah dari omong kosong seperti itu." Dengan amarah membara, Hendro menyeret Agus keluar rumah dan memerintahkan satpam untuk memastikan pria itu tak pernah kembali. Di depan gerbang, Agus menunduk diam. Ia tak membalas, tak melawan. Ia hanya berbisik ke langit malam yang diselimuti hujan, "Tuhan, mungkin mereka belum siap menerima keajaiban-Mu." Ia melangkah pergi, menembus hujan deras dengan hati yang berat. Sementara itu di kamar yang sepi,
Yanti menatap jendela dengan mata sembab. Ia menggenggam botol kecil minyak pemberian Agus dan berbisik, "Kau tidak gila, Agus. Kaulah satu-satunya yang membuatku percaya hidup ini belum berakhir." Malam itu, rumah besar keluarga Suseno kembali sunyi. Namun di balik kesunyian itu, dua hati tengah berdoa dari tempat berbeda. Yanti di kamarnya yang dingin, dan Agus di bawah jembatan tua, menggigil di bawah guyuran hujan. Dan di antara doa mereka, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan keduanya. Sebab keajaiban bukan datang untuk disambut dengan tepuk tangan, melainkan untuk diuji dengan penghinaan. Dan malam itu, ujian mereka baru saja dimulai. Hujan semakin deras. Agus berjalan tanpa arah. Tubuhnya menggigil, pakaian basah kuyup. Tak ada tempat berteduh, tak ada rumah menunggu. Ia duduk di bawah jembatan tempat biasa ia beristirahat, menatap langit hitam tanpa bintang. Di genggamannya, masih ada sebotol kecil minyak herbal yang belum sempat ia gunakan malam itu. "Mungkin inilah waktuku berhenti, Bu." Gumamnya pelan menatap foto lusuh ibunya di dalam dompet kecil. "Aku sudah mencoba, tapi dunia hanya melihat dari baju dan wajah, bukan dari niat hati." Di rumah megah keluarga Suseno, suasana sepi menyelimuti setiap sudut. Sejak kepergian Agus, Yanti kembali terpuruk. Senyum yang sempat muncul kini sirna. Kakinya terasa lemas, nyeri datang silih berganti. Ia duduk di kursi roda, menatap kosong ke arah jendela. Setiap kali menyentuh botol kecil peninggalan Agus, rasa hangat itu kembali, seolah tangan kasar pria itu masih ada, membelai dengan kasih yang tulus. "Agus," bisiknya lirih di tengah malam. "Kau di mana?" Hari-hari berlalu seperti kabut. Yanti menolak makan, menolak berbicara, menolak terapi apapun. Ia hanya diam, menatap langit-langit kamarnya dengan mata kosong. Para dokter yang dulu bangga pada kemampuan mereka kini mulai menyerah. "Tuan Hendro," ucap salah satu dari mereka dengan nada berat. "Secara medis, harapan Nona Yanti hampir tak ada lagi. Jika 2 minggu ke depan tidak ada perubahan, kemungkinan besar ia tak akan bisa berjalan selamanya." Kata-kata itu menghantam hati Hendro seperti petir. Ia berdiri di depan jendela, memandangi hujan deras di luar. Dalam hatinya muncul rasa bersalah yang selama ini ia tekan. Ia teringat wajah Agus malam itu. Wajah yang bukan jahat, tapi penuh ketulusan. Namun gengsinya masih menahan. Mana mungkin seorang pengemis bisa lebih hebat dari dokter terbaik negeri ini? Gumamnya lirih, tapi nada sombong dalam suaranya mulai pudar, digantikan keraguan dan penyesalan. Suatu pagi, suara jeritan membuat semua orang berlari. Yanti pingsan di kamarnya, tubuhnya lemah, bibirnya pucat. Dokter keluarga segera datang, namun hanya bisa menggeleng. "Kami sudah berusaha, Tuan, tapi putri Anda kehilangan semangat hidup." Kata-kata itu menusuk dalam. Hendro menatap anak gadisnya yang terbaring tak berdaya, lalu menunduk dengan air mata yang akhirnya jatuh. "Tuhan," bisiknya lirih, "jika Engkau mau menolong anakku, tak peduli lewat siapapun, bahkan lewat tangan yang dulu kuanggap kotor." Malam itu, Hendro keluar diam-diam. Ia menyusuri jalanan basah, bertanya ke pasar, terminal, dan gang-gang kumuh. Tak ada yang tahu di mana Agus. Hingga akhirnya, di bawah jembatan tua yang remang, ia melihat sosok pria terbaring menggigil. Hendro berlari mendekat. "Agus!" suaranya bergetar. Agus membuka mata perlahan, menatapnya lemah. "Tuan Hendro, maafkan saya." "Tidak, sayalah yang harus minta maaf," ucap Hendro menahan tangis. Yanti memburuk. Dokter menyerah. Tolong selamatkan anakku." Agus menatapnya lama. Di matanya tak ada dendam, hanya ketenangan. "Saya tak punya kuasa apa-apa, Pak. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan saya menolong, saya akan datang." Untuk pertama kalinya, Hendro memeluknya, menundukkan ego yang selama ini ia banggakan. Malam itu mereka kembali ke rumah besar itu. Para penjaga tertegun melihat tuan mereka membawa pengemis lusuh. "Buka pintu," kata Hendro tegas.
Biarkan dia masuk. Agus melangkah perlahan menuju kamar Yanti. Gadis itu terbaring pucat, napasnya pelan. Agus duduk di samping ranjang, menggenggam tangan dingin itu dan berbisik, "Nona Yanti, saya datang lagi. Jangan biarkan cahaya dalam dirimu padam." Tangan Agus bergetar, tapi dari genggaman itu terpancar kehangatan lembut. Ia meneteskan minyak terakhir ke telapak tangannya, lalu mengusap kaki Yanti sambil berdoa dengan khusyuk. "Ya Allah, jika ini kehendak-Mu, sembuhkanlah hamba-Mu ini. Jangan biarkan ia menderita karena kesombongan kami." Hendro menyaksikan dari sudut ruangan, menunduk, menangis tanpa suara. Lalu sesuatu terjadi. Jari kaki Yanti bergerak sekali, 2 kali, lalu lututnya bergetar. Tubuhnya menggeliat, matanya perlahan terbuka. "Ayah, Agus, apa yang terjadi?" Suaranya lirih. Agus tersenyum. "Kau sedang disembuhkan, Nona." Hendro berlari mendekat, menggenggam tangan putrinya. "Yanti, kau bisa merasakannya." "Aku, bisa ayah. Aku bisa menggerakkan kakiku." Tangis pun pecah. Para pelayan berlari masuk, melihat keajaiban di depan mata. Yanti, gadis yang divonis lumpuh total, kini berdiri perlahan dengan bantuan Agus. Air mata membanjiri ruangan itu. "Ini mustahil," bisik Hendro sambil tersungkur. "Aku menghina orang yang Tuhan pilih menjadi jalan penyembuhan anakku." Agus memegang bahunya dengan lembut. "Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Pak. Kadang ia menggunakan tangan yang kotor untuk menunjukkan betapa sucinya kasih sejati." Kabar kesembuhan Yanti menyebar cepat ke seluruh kota. Wartawan berdatangan, dokter-dokter datang mencari penjelasan ilmiah. Tapi tak satu pun menemukan jawabannya. Hendro berdiri di hadapan mereka dan berkata lantang, "Jangan cari penjelasan, carilah makna. Keajaiban datang bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk disyukuri." Di tengah keramaian itu, Agus berdiri di belakang, menunduk malu. Ia tidak ingin dikenal, tidak ingin dipuja. Ia hanya ingin pulang, kembali pada kesederhanaan. Namun sebelum ia melangkah pergi, suara lembut memanggilnya. "Agus, jangan pergi. Aku ingin belajar darimu tentang ketulusan." Agus tersenyum. "Nona sudah sembuh. Sekarang giliran saya mencari yang lain, yang mungkin Tuhan ingin saya bantu." Ia berjalan perlahan meninggalkan rumah megah itu, dengan langkah tenang dan senyum damai. Langit cerah, hujan reda. Cahaya mentari pagi menyinari tanah yang basah, seolah memberi salam pada pria dengan tangan kotor yang membawa cahaya dari langit. Namun kisah ini belum benar-benar usai, karena setiap keajaiban selalu menyisakan ujian baru bagi mereka yang percaya, maupun bagi mereka yang baru belajar beriman. Beberapa bulan berlalu. Keluarga Suseno hidup dengan senyum yang telah lama hilang. Yanti kini bisa berjalan tanpa tongkat, bahkan berlari kecil di taman. Namun di setiap langkahnya, ada satu rasa hampa. Kerinduan pada sosok yang mengubah hidupnya. Agus menghilang tanpa jejak. Tak ada pesan, tak ada pamit. Hanya sebotol minyak kosong dan selembar kertas kecil yang tertinggal di meja kamar Yanti. Hujan turun perlahan di luar jendela malam itu. Di meja kerjanya, Yanti menatap selembar kertas dengan tulisan tangan sederhana, tapi begitu menyentuh hati. "Jika kau sudah bisa berjalan, gunakan kakimu untuk menolong orang lain. Karena setiap kesembuhan bukan akhir dari keajaiban, melainkan awal dari pengabdian." Kalimat itu terus menggema di pikirannya setiap malam. Ia tak bisa tidur, tak bisa tenang. Ada sesuatu dalam dirinya yang belum selesai. Bukan karena hutang budi, tapi karena dorongan hati untuk mengenal lebih dalam. Siapa sebenarnya pria bernama Agus itu? Dengan restu sang ayah, Yanti memutuskan untuk pergi mencarinya. Ia meninggalkan rumah megahnya, berpakaian sederhana, membawa sedikit bekal, dan melangkah menuju tempat-tempat yang dulu disebut Agus. Ia mendatangi pasar tua, menyusuri gang-gang sempit, hingga melintasi jembatan reot di pinggiran kota. Setiap orang yang ia temui punya kisahnya sendiri tentang seorang pria miskin yang gemar menolong tanpa pamrih. "Oh Agus,
Dulu dia bantu anak saya sembuh dari demam tinggi, ujar seorang ibu penjual sayur sambil tersenyum. Dia sering bagi roti buat anak-anak jalanan, tambah seorang kakek penjaga parkir. Tapi udah lama enggak kelihatan, katanya pergi ke kampung sebelah bantu warga yang kena banjir. Setiap kisah yang didengarnya menambah rasa haru dalam dada Yanti. Ia mulai sadar, pria yang dulu datang dengan pakaian lusuh itu bukan hanya penyembuhnya, tapi juga cahaya kecil bagi banyak orang yang bahkan tak tahu siapa dirinya. Sore itu hujan kembali turun. Yanti menapaki jalan becek menuju sebuah desa di pinggiran kota, mengikuti kabar terakhir tentang Agus. Di sana, ia melihat sekumpulan orang berkumpul di sebuah gubuk kecil. Beberapa di antara mereka menangis. Dengan langkah cemas, Yanti bertanya, "Ada apa, Bu?" Seorang wanita tua menatapnya pelan dan menjawab lirih, "Seorang pria yang sering bantu kami meninggal pagi ini. Katanya namanya Agus." Langkah Yanti seketika terhenti. Dunia seolah membisu. Ia berjalan mendekat dengan tubuh gemetar. Dan di dalam gubuk itu, terbaring sosok yang begitu ia kenal, wajah damai milik Agus. Tangannya masih menggenggam kain lusuh, dan botol kecil berisi minyak setengah penuh. Yanti berlutut di sampingnya. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. "Agus, kenapa pergi tanpa pamit? Aku belum sempat berterima kasih." Di sampingnya, seorang anak kecil menatap polos. Kak Agus bilang dia harus pergi, karena Tuhan udah manggil. Tapi katanya, kalau ada orang yang bisa jalan karena dia, orang itu harus terusin kebaikannya. Mendengar itu, tangis Yanti pecah. Namun di tengah isak, terselip senyum kecil. Karena di wajah damai Agus, ia melihat ketulusan yang bahkan kematian tak mampu hapus. Beberapa hari kemudian keluarga Suseno mengadakan tahlil sederhana. Tak mewah, tak ramai, hanya doa kecil untuk pria yang dulu mereka hina. Hendro, sang ayah, berdiri di depan tamu-tamu dengan mata berkaca. Kita sering menilai seseorang dari bajunya, dari rumahnya, dari pekerjaannya. Tapi pria itu mengajarkan saya bahwa tangan yang kotor bisa lebih suci daripada hati yang sombong. Malamnya Yanti berdiri di balkon menatap langit berbintang. Angin berhembus lembut seolah membisikkan sesuatu. Ia tahu, Agus sudah tenang, tapi warisan kebaikannya akan terus hidup. Bukan dalam bentuk harta, melainkan dalam hati mereka yang pernah ia tolong. Sejak hari itu, Yanti mengubah hidupnya. Ia meninggalkan kemewahan, membuka klinik kecil di desa miskin, gratis untuk siapapun yang membutuhkan. Di dinding ruang tunggu, tergantung foto kecil Agus dengan tulisan, "Keajaiban bukan milik orang suci. Keajaiban milik mereka yang mau menolong tanpa pamrih." Orang-orang datang bukan hanya untuk berobat, tapi juga untuk mendengar kisah tentang seorang pria miskin yang menyembuhkan gadis kaya dan hatinya dari kesombongan. Suatu sore, Yanti duduk di teras klinik, melihat anak-anak berlarian riang. Seorang bocah datang membawa bunga liar. "Kak Yanti, ini buat Kak Agus," katanya polos. Yanti tersenyum, menerima bunga itu, lalu meletakkannya di bawah foto Agus. "Terima kasih, dia pasti senang di sana." Ia menatap langit sore yang memerah dan berbisik pelan, "Agus, kau tak pernah benar-benar pergi. Kau hidup dalam setiap kebaikan yang kau tanam." Dan entah mengapa, di tengah keheningan itu, Yanti merasakan hangat lembut menyentuh bahunya. Seperti dulu, saat Agus memegang kakinya. Sebuah keajaiban kecil yang tak terlihat, tapi nyata. Malam itu Yanti menulis di buku hariannya, "Dulu aku sombong, buta oleh kemewahan. Tapi Tuhan menurunkanku ke titik terendah, agar aku tahu arti menjadi kecil. Dari tangan yang kotor, aku belajar arti suci. Agus bukan malaikat, tapi Tuhan menaruh cahaya di dalam dirinya. Dan tugasku kini hanya satu, menjaga agar cahaya itu tak padam." Ia menutup bukunya, menatap langit yang mulai gerimis. Hujan turun lembut seperti air mata syukur. Dan di bawah rinainya, gadis yang dulu lumpuh kini berdiri tegak. Bukan karena mukjizat fisik semata, tapi karena hatinya telah sembuh dari penyakit paling berbahaya, kesombongan dan ketidakpedulian.
Dan di antara rintik hujan, seolah terdengar suara lembut berbisik, "Jangan berhenti menolong, Yanti. Di setiap tangan yang terulur, ada aku di dalamnya." Yanti tersenyum, menatap langit, dan tahu, entah itu suara Agus, atau mungkin suara Tuhan sendiri yang berbicara lewat kenangan. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar satu hal, tutup narator dengan lembut. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya. Karena bisa jadi, tangan yang tampak kotor justru menyimpan hati paling suci.